diskusi kesehatan bareng Cileni. Livekan hidupmu. Jadi hari ini aku mau mengundang tamu jauh dari New Zealand. Beliau namanya Leni Tambo atau dengan akrab sapanya Cileni aja. Halo Cileni. Halo Oli, apa kabar? Ya, baik. Cileni gimana? Baik, di sini panas. Oh, Lagi musim panas di sini. lagi musim panas. Oh iya, di sana harusnya udah jam Iya. berapa tuh? Eh, jam 6 Jam sore, berapa tuh? 6 enam sore, di tujuh sini belas jam sore. 12.15, selisih 6 jam ya. Terus di Hmm. situ kalau udah malam, kalau musim panasnya udah malam, dia masih terang ya. Iya, sampai jam 10. Oke, aku sedikit ceritain soal Cileni dulu nih. Aku pertama kali kenal Cileni tuh waktu itu di gym tempat aku kerja. Dulu aku pernah sempat kerja, bukan kerja, tinggal di New Zealand selama 4 tahun, di situ kenal sama Cileni. Cileni itu jangan kaget ya, itu mukanya kayak Ayu begitu, tapi umurnya udah 56. Bener kan, 56? Tapi Iya, kelihatannya kayak 40. Makanya kalau manggil tante aneh. Aneh banget. Jadi manggilnya Cileni aja ya. panggil Nah, tante gua Cileni tuh, keplak. Cileni tuh yang aku kenal dari dulu itu aktif banget orangnya. Aktif dalam hal olahraga ya, olahraga juga aware sama nutrition segala macem ya. Jadi itu yang menginspirasi aku ketika disuruh bikin tentang undang narasumber untuk berbicara mengenai kesehatan. Benar-benar yang pertama di otakku langsung Cileni. Nggak ada yang lain, kayak all in one. Cileni tuh aware-nya tuh nggak cuman fisik ya, tapi juga mental, juga nutrisi gitu. Nah, untuk pertama-tama kita sebelum kita mulai, kita mau tanya dulu nih Cileni, kenapa New Zealand? Kenapa pindah ke sana? Cerita dikit dong. Oh, awalnya sih karena mau ngajakin anak sekolah, sekalian saya mau sekolah ya. Terus Wih, waktu sekolah lagi. pertama Waktu itu kali umur berapa? 48, 48 masih sekolah. Gila, luar terus biasa banget sih. sekolah 3 tahun, karena kan harus bachelor. Saya waktu itu Heeh. belum pernah punya bachelor karena dulu sekolahnya cuma di LPK Tarakanita, Diploma 3. Jadi harus punya bachelor Oh. kan supaya bisa dapat Mm-mm. pekerjaan yang lebih baik. Jadi ya udah saya putusin sekolah juga. Dan kebetulan di Invercargill Wow. di New Zealand ini pada saat itu biayanya paling murah, biaya hidup, Mm-mm. biaya Mm-mm. sekolahnya juga murah, tapi sekolahnya kualitasnya bagus. Nah, makanya kenapa Oh kita iya iya. pilih Invercargill. Terutama untuk anak Mm-mm. saya ya, kalau saya sih sekolahnya yang biasa aja gitu. Mm-mm. Oh, jadi awalnya sebenarnya tuh buat si Jojo ya, kalau nggak salah nama anaknya ya. Iya, ya buat Ya, buat si Jonathan. Jojo. Ya, Menarik. Tapi Cina ini bisa punya semangat untuk belajar gitu, kok bisa gitu? Biasa kan kalau udah tua kan pasti alasannya, ah nggak usah jauh-jauh lah mamaku aja. Kayak, udah tua, nggak bisa lah ikut sekolah lagi, nggak bisa lah belajar lagi. Apa ya nah motivasi Cina ini? itu ya konsep di pikirannya yang mesti dirubah. Kalau menurut saya kita nggak pernah Hmm. tua. Kalau kita asal kita mau pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. And everything is possible. It's just your mindset yang mesti dirubah. Kalau kita bilang Pikiran kita tua, lagi. kita nggak bisa belajar itu bohong. Kita sendiri Balik yang bikin lagi. diri kita tidak bisa Iya, sekolah. Liannya, Lagi halo, interview. ada tamu. Itu juga salah satu kenalan saya, teman saya di New Zealand, namanya Friska. Beliau juga cukup aktif ya olahraga ya, dulu di gym ya. Sekarang masih nggak ya? Nah, lagi ke vakum dulu bentar, ntar mau Lagi masuk gym lagi vakum. katanya. Karena baru pindah. Jangan dikasih. Wah, 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 sudah waktunya balik ke gym ya, waktunya waktunya belajar sama Cileni lagi tuh. Nggak kedengeran, nggak pakai ini. Oke, oke, Cileni pindah ke New Zealand. Nah, yang aku tahu Cileni itu dulu backgroundnya yoga udah lama, bener kan? Iya, dari Iya. 2010 2011. Nah, kita mulai dari situ aja dulu. Em, Kenapa demen banget sama yoga? Apa yang bikin berdampak banget sama yoga? Yoga itu kalau menurut saya waktu dulu sebenarnya awalnya dari tenis elbow. Jadi tenis elbow saya tuh Oh, sakit banget.
kemana-mana Heeh. nggak sembuh. Terus segitu teman saya bilang, saya punya guru yoga private nih, khusus untuk benerin sendi-sendi, terus Heeh. postur, bagus Heeh. katanya. Ya udah saya cobain, ya kan? Karena kan saya juga pada dasarnya senang senang olahraga kan, dari kecil aja paling Heeh. senang ikut gimnasium, senam lantai, yang senam-senaman gitu gue demen dah, Oh. ya kan? Nah, sesudah yoga kurang lebih 6 bulan, ini sakitnya hilang sendiri loh. Dan berasa badan tuh lebih seger. Kan kita senang Heeh. olahraga tuh pagi-pagi ya. Jadi saya tuh selalu Sabtu dan Minggu pagi-pagi jam 6 pagi gurunya udah datang. Kita udah yoga tuh sampai Hmm. jam 7. Nah, saking gue demennya yoga, sesudah yoga 2-3 tahun, gurunya bilang, Sheila ini ikut teachers training aja. Karena menurut Hmm. dia saya sudah ready. Karena badan saya tuh Heeh. saya udah karena disiplin jadi udah bisa ini. Jadi saking demennya yoga itu ikut teacher training 2 kali. Heeh. Sama yang Rihanna Yoga. Jadi Iyengar Yoga itu kan ada teacher training ya. Jadi kita Heeh. sebelum ujian tuh biasanya ada training untuk jadi kayak pre apa namanya, pre TT, pre teachers training yang di Indianya untuk ujiannya gitu loh. Oh. 200 jam pertama di Riana, anak anak buah anak muridnya BKSI Enggar langsung itu Heeh. Heeh. 200 jam pertama, terus 200 jam keduanya sama salah satu gurunya tuh Olop sama Ibu apa ya, kok gue lupa ya. Jadi Mendadak bentar, lupa. Yoga totalnya Dam totalnya untuk 400 jam. teachers training itu 400 jam. Itu pun saya masih belum maju maju ujian loh. Itu persiapan untuk jadi teachersnya tuh Wow. lama kalau Iyengar. Iya, makanya disiplinnya itu Wow. loh. Iya. Wah, luar biasa banget. Terus sampai sekarang masih yoga dikit-dikit. Masih kalau pagi itu masih Masih. stretching, malam juga. Nah, tadi Cilenya ada sebutin tentang yoga Iyengar. Saya tahu yoga tuh, aduh banyak macem lah jenis-jenisnya, kayak Hmm. cabang-cabangnya. Hmm. Ada apa, Astanga lah. Bukan ya? Astanga. Ya benar. Bener ya? Astanga itu kayak kayak dari dasarnya gitu loh. Ada Astanga Heeh. yoga. Jadi yoga itu awalnya dari mereka orang India itu melatih Heeh. para prajurit supaya badannya sehat. Jadi pakailah dia yoga Oh. gitu. Mm-mm. Dia Nah, pakai bedanya yoga. Iyengar sama yang lain-lain tuh apa? Yang bikin Cileni Beda di tuh fokusnya ya kalau kata nempel saya. di Iyengar. Beda di fokusnya kayak Fok- gimana tuh? fokusnya lebih ke Mm. arah alignment of your sendi, of your joints, terus posture, terus dia nggak kalau kayak misalnya flow yoga, saya nggak bilang itu jelek, nggak. Cuman di saya Mm. nggak cocok aja karena satu satu pose belum selesai dia udah pindah pose lain. Kalau yang ini kan dia satu pose itu kita dididik untuk sabar, untuk ikutin badan kita dan untuk Mm. push from inside. Jadi bukan dari outside, bukan dari emosi tapi bukan dari IQ tapi dari EQ. Jadi yang Oh. harus yang harus dilatih itu kesabaran Mm. sama pengertian kita akan badan kita. Jadi kalau misalnya Mm. kalau dibilang, aduh badan gue stiff nih, gue nggak bisa nekuk begitu. Ya iya yang stiff your mind. Badannya sebenarnya bisa. Mm. Kalau mindnya itu dilatih, dibilang bisa, 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 dan itu udah dibuktikan. Makanya kenapa saya bilang kalau olahraga, kadang-kadang kita pikir, nggak bisa ah, lari, nggak bisa ah. Tapi begitu dijalanin ternyata bisa kan? Artinya apa? Yang stiff mindnya, bukan badannya. Iya. Jadinya yoga ngebantu Cileni juga untuk bisa berfokus pada pikiran, untuk terkoneksi Iya, dengan tubuh sendiri. betul, betul. Nah, Cileni memang kalau dari muda udah ini ya, suka mencoba dan terbuka ya sama Iya, edukasi, sama apapun yang bisa dipelajarin. ya semua dulu gue cobain tuh. Mulai dari gimnasium kan ada tuh yang lompat tuh ya waktu Mm-mm. zaman di sekolah, Mm-mm. yang Mm-mm. ngerol, terus yang main di Mm-mm. di apa sih namanya yang yang ada dua Monkey bar bar ya? gitu loh. Ya monkey bar. Terus jadi monkey. Terus pas gym keluar pertama kali saya ikut juga tuh, cuman abis hari pertama gue kapok. Sakit Kenapa badannya. tuh? Jadinya masih gym nggak waktu itu? Masih, tapi Oh, waktu hajar dulu terus ya? jarang-jarang, jarang-jarang. Lebih banyak ke arah yang apa sih senam aerobik, senam lantai Oh, gitu-gitu.
lebih ke kardio juga gitu. lebih ke kardio. Tapi sesudah itu pas udah kerja juga kita lanjut juga sih berenang terus ke gym gitu. Wah, sibuk Pakai PT banget. juga, ya. Tapi Cil ini memang sengaja invest ya buat kesehatan ya. Kenapa? Ya, kapok Kenapa lihat tuh? nenek saya sama mami Oh, saya. Nenek saya tuh kakinya tuh sakit. Terus orang tua zaman tuh kak nenek saya, tante saya semua sama ya. Agak overweight mm-mm, dan kakinya sakit. Ya karena overweight kan, jadi kakinya sakit. Terus nggak pernah mm-mm, olahraga. Orang zaman dulu kan mm, kagak pernah olahraga kan. Nah iya, saya pikir, waduh, kalau nggak pernah badannya nggak pernah digerakin, kita kan belajar ya di sekolah badan kita tidak diciptakan untuk duduk saja. Jadi ya kalau benar-benar benar. makin banyak bergerak, makin bagus kan. Dan ternyata kan sekarang udah dibuktiin tuh sama banyak riset. Kalau Iya, olahraga bikin awet muda. iya. Soalnya kalau zaman dulu tuh kayak ah udah tua mana bisa olahraga sih, nanti malah keberatan, malah sakit gitu. Padahal justru sebaliknya ya, justru harusnya karena Iya, nggak olahraga, makanya badannya sakit-sakit oh, betul. gitu dan itu Jadi bisa mendingan dilatih. bisa, bisa, Mm-mm. bener bisa. Jadi Nah, mendingan olahraga dah. mm-mm. Nah kalau gitu dulu Cileni suka yoga. Sekarang di NZ aktifnya ngapain nih? Dulu saya pas pertama datang kita cari-cari juga tuh karena kayak nggak ada yoga. Terus saya ngapain ya? Jadi akhirnya setiap weekend pasti tuh Sabtu Minggu pergi jalan. Jalannya yang jauh, Hmm. bangsa sejam 2 jam gitu, daki gunung. Ya nggak yang daki gunung yang drastis-drastis Hiking enggak. hiking Cuman tipis gitu ya? ya hiking-hiking tipis lah yang elevasinya tuh masih cupu istilahnya. Lama-lama kan kita jadi terlatih ya. Iya iya Lama-lama iya. kita terlatih kan. Sesudah terlatih Mm-mm. baru udah cobain yang lebih yang elevasinya lebih curam jadi naik Mm-mm. gitu kan. Naik turun naik Mm-mm. turun. Itu menyenangkan tuh olahraga kayak begitu. Dan padahal cuma jalan kaki doang dan saya nggak pernah Mm-mm. selama 2 tahun pertama tuh berat badan saya stabil. Nggak naik nggak turun. Jadi malah cenderung pokoknya stabil gitu. Nah, waktu habis itu ketemu F45, naksirlah saya sama F45. Jadilah latihan beban lebih intensif Ketemulah lagi. saya. Ketemu sama Olive. Ketemu. Jadi Cileni itu dulu klien saya sebenarnya. Tapi saya benar-benar Hmm, udah salut banget karena walaupun Cileni waktu itu udah cukup apa ya umurnya udah boleh dibilang umur yang 50 waktu itu. 50 ya. 50 kalau di Indonesia nggak yakin berani masuk ke F45. Soalnya F45 itu kan cukup intens ya, dia kardionya kena, terus apa ototnya juga kena, functional training dia kan. Jadi saya juga cukup takjub sama Cileni yang walaupun udah 50 umurnya, tapi benar-benar masih lincah banget, kayak nenek lincah lah udah. Itu Dia sempat takut juga loncat-loncat itu. segala macem. Sempat takut juga itu, takut Nah, nggak itu kuat gimana tuh gitu loh. pengalaman tuh? Coba-coba cerita gimana pengalaman Jadi di F45. awalnya, ya awalnya sempat takut juga begitu ngeliat orang latihan. Waduh, gua nggak deh. Awal-awal tuh ya, waktu tahun-tahun pertama. Waduh, nggak lah, Mm-mm. kayaknya bisa pingsan nih. Tapi terus karena diajak temen kan, si Friska tadi, dia Iya, ngajak, iya. cobain, cobain Ci. Katanya, Cici pasti bisa. Masa sih? Ya udah kita cobain dong ya. Cobain kelas pertama, kedua, ketiga. Kok enak ya? Jadi kan kita kan nggak dipaksa langsung harus apa harus istilahnya harus Eh, angkat yang harus berat ikutin atau gimana. gitu. Ya, at your pace lah ya, sebisanya aja. Mm-mm. Jadi itu yang memicu saya untuk, wah ini kok bisa angkat lebih berat lagi nih, bisa lebih berat lagi nih. Nah, dari situ gitu. Dan ternyata kalau group training itu benar-benar bikin apa ya? Kalau yang kita tuh jadi kayaknya, wah dia aja bisa, masa gua nggak bisa gitu. Jadi terpacu. Ya, Jadi kepengen bisa motivasi. juga. Ya, Ya, motivasi. motivasi. Iya, Ya, asik banget. Oh, aku motivasi. kangen banget loh zaman dulu. Waktu masih Iya ngajar deh, ya. 45 sekarang udah jadi apa namanya? Udah Eh, jadi collab. collab. Mana? Ya, namanya Masih ya? collab. Masih Collab. aktif ya? Masih, Cileni masih, masih aktif di collabnya juga. masih, masih. Oh, keren banget. Terus di New Zealand tadi balik lagi ke jalan-jalan hiking itu emang enak ya New Zealand banyak tempat ini hiking. Kalau di Dan nggak perlu Indonesia pergi hikingnya di jauh-jauh. mall. Iya deket banget. Kalau Ya. di Indo hikingnya di mall naik eskalator. Berasa loh, saya juga di sini berasa loh. Kayak males gitu. Mau Iya, tapi kamu apalagi kan naik kita sepeda. iya sih sepeda tiap pagi. Tapi nggak enak di sini
Aduh, kalau mau jalan juga di catcalling, mau sehat nggak bisa sehat gitu loh. Nggak mendukung environment. Polusi ya. Polusi lagi, aduh di New Zealand sekali keluar dengar apa? Dengar bunyi apa burung cip 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 gitu. Masih kelihatan Hmm, rainbow kan di sana kan? masih banyak kalau habis hujan tuh. Iya, bersih banget ya udaranya ya. Kalau di Iya. sini ya hoki-hoki lah setahun ketemu satu. Iya, terus berikutnya aku pengen ngobrolin tentang em, kalau gitu untuk umur 40 tahun ke atas nih misalnya nih. Belum pernah olahraga. Pasti Cile ini banyak deh teman-teman yang udah berusia, berumur gitu. Tapi belum pernah olahraga, nggak berani olahraga, tapi akhirnya pengen mau mencoba. Menurut Cile ini mulai dari mana nih kira-kira? Start Supaya nggak dari terlalu jalan kaget kaki. badannya. Jalan Start kaki. dari jalan kaki, terus coba stretching. Jadi cobalah tuh yoga yang ringan gitu, seminggu sekali misalnya. Atau kan sekarang lagi into Hmm. Pilates, boleh. Kalau belum Mm-mm. pernah juga nggak apa-apa, boleh coba. Pilates, yoga, jalan kaki. Aku juga suka banget Pilates. Aku kemarin kan ikut Pilates gara-gara posturku jelek tuh, yang bahunya tinggi sebelah. Hmm. Terus setelah di alignment, ternyata bukan bahunya tinggi sebelah, hipku tinggi sebelah. Hipku yang tinggi sebelah, banyak diperbaiki posturnya, banyak diperbaiki alignment. Kayaknya udah sampai 30 kali pertemuan privat, baru kelihatan align gitu, kelihatan sejajar. Nah dari situ juga berasa tuh di aku, sepedaan kan aku biasa sering sepedaan. Biasa sepedaan long ride 50 kilometer, backnya udah sakit, punggungnya sakit. Setelah ikut Pilates, mulai rajin Pilates, baru pertemuan ke-10-an gitu, udah kerasa bedanya. Wih, kok udah nggak sakit pinggang lagi. Itu di yoga Ya gimana pasti tuh kan di yoga? ngaruh. Pasti pasti nyambung tuh di yoga. Karena kan dia hipsnya kan kalau misalnya dia naik sebelah ya, otomatis pada Mm-mm. saat you naik sepeda kan nggak align Nggak kan. Berarti seimbang. Heeh. pada saat ngayuh kan kakinya, berarti yang satu ngayuhnya lebih berat daripada yang lain, bener gak? Atau dia Mm-mm. lebih jadi gerakan, jadi kayak apa ya? Dia punya kalau nggak align kan tulangnya itu jadi kayak kerja lebih keras gitu loh. Pada saat lu ngayuh kan, ah, bayangin badan kita kayak Mm-mm. mesin mesin yang untuk apa sih pernah lihat kan mesin yang dari atas terus ada rodanya ada bannya ke bawah gitu kalau yang ini nggak sama yang ini kan otomatis dia di sininya Masih tuh kerjanya lebih kagak berat ya. kerjanya lebih keras dan lebih cepat berasap istilahnya gitu loh aus Mm-mm. aus lebih cepat aus kan iya bukan bukan haus tapi itu apa ya ya Iya, worn iya out ya cepet apa ya, worn nah out. Jadi iya gampang jadi cedera kan. gampang cedera. Terus ya Kak, bener juga kalau dari hipsnya gitu kan ngedorong ya, ininya naik ya. Mm-mm. Iya, Ada kemungkinan dari kaki kamu kurang kurang neken ke kurang. bawah juga. Jadi kalau berdiri mungkin kakinya sebelah agak Iya, iya. itu ya miring, Pendek ya sebelah. kan? Ya, pasti kakinya Iya rada udah. naik. Jadi berdiri Iya. orang kan kalau orang kan kebanyak nih berdiri kan berdiri tegak gini ya, Mm-mm. ini kan. Kamu mungkin Mm. berdirinya gini, gitu loh, miring sebelah gitu loh. Jadi dia Dan banyak. kakinya tuh sebelah. Mm-mm. Jadi jadi otomatis kan satu lebih dipakai lebih berat daripada yang satunya. Gak Iya, heran kira kalau pendek sakit. sebelah. Kira Mm-mm. pendek sebelah. Capek Bukan banget. pendek sebelah, kamu memendekkan kaki sendiri. Iya. Dan kerasa banget kayak, ih kerennya Pilates tuh ya. Gerakannya minim banget. Mungkin udah hampir kayak yoga sih, minim banget gerakannya. Tapi benar-benar harus aware dengan otot mana yang diaktifin supaya bisa gerakannya benar tanpa dibantu otot lain. Betul, Gitu. Yoga juga pasti begitu tuh. mm-mm. Makanya, Betul, makanya, betul. nah, nah makanya aku bingung nih menurut Cileni. Yoga yang satu kelasnya 30 orang itu gimana? Apa Terlalu bisa benar-benar banyak dapat ya, benefitnya gitu? terlalu banyak kata saya. Kalau saya Mm, ngajar maksimum 10 karena apa? Kita kan kita nggak apa kalau Iyengar tuh gurunya nggak niruin, paling cuma niruin satu kali. Maksudnya nggak mm, peragain gitu ya. Dia paling mm, peragain satu kali. Sisanya tuh kita eh, kasih tahu nih instruksinya. Misalnya mm, tadasan aja deh, berdiri. Ya kan? mm, Tadasan aja. Kita udah instruksinya banyak tuh.
heelsnya press to the ground, ya kan, tailbone in, ya kan. Terus front thigh to the back thigh to the front thigh. Jadi dari depan press ke belakang, belakang press ke Wah, depan. Terus roll your shoulder back and down, terus tangannya turun ke bawah, ya kan. Arahin jari-jarinya menghadap ke thigh, ya kan. Back and down. Terus kepalanya, necknya harus lurus. Feel that align your neck with your spine and your tailbone down. Press your heels down. Press all your toes to the floor. Just look straight. Take a deep breath and smile. Oh, wah, stand tall. Imagine that your head is pulled up. Itu baru sebagian, belum semua. iya baru baru gue mau bilang kayak itu baru berdiri, Iya, baru standing. baru Dan berdiri. dan jangan salah, orang kebanyakan berdiri salah. Jadi berdirinya orang ya tadi kan, Mm-mm, beginilah, mm-mm, beginilah. Atau mm-mm. dia berdirinya maju ke depan. Atau dia maju ke belakang, perutnya yang ke depan. Gitu. Tapi dia nggak sadar. Iya, iya karena nggak pernah aware sama posisinya Betul. gitu. Jadi Tuh. benar-benar yoga. Makanya, Pantesan Jill ini kayak kecantol banget sama Iyengar itu karena benar-benar dia memperhatikan postur yang baik. tuh. Kemudian aware di mana letak posisi kakinya, di mana letak posisi hipnya, tangannya, dadanya mesti terbuka gitu kan. Betul. Wow, 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 wow. Kapan ya aku bisa nyobain Iyengar ya? Sana banyak, cobain aja. Cari yang Di gurunya certified. Jangan yang gurunya belum certified. di Jakarta banyak, di Ponti agak Ya, susah ya ya. udah. Saya pulang ngajar deh. Ayo sini. Ya, Nah, berarti kita tadi hubungkan antara badan dengan pikiran. Jadi menurut Cile ini kesehatan mental juga sama pentingnya sama fisik. Benar nggak? betul, Ya, kenapa tuh betul. begitu tuh? Kenapa mental juga penting? Biasa jarang loh. Kalau misalnya kayak anak-anak seumuran gua, seumuran Cile ini apalagi yang peduli dengan kesehatan mental. Kalau seumuran Cile ini kan pasti kayak kerja kayak sampai mampus gitu, kayak ya memang harus kerja gitu. Nggak ada tuh me Sekarang time. kamu kalau kerja nggak happy, ya kan? Apa badannya bisa sehat kan? Nggak juga. Banyak orang sakit, ya, kerja setengah mati, habis itu dia tuanya sakit-sakitan, ya kan? Karena nggak Mm, balance kan, kerja terus, dia mm, nggak jaga kesehatan mentalnya juga. Jadi stresnya nggak diatasi, jadi terlalu stres. Terus mm, terlalu apa ya istilahnya sebenarnya yang mesti dicari itu tujuan hidupnya apa sih? Betul, cari duit banyak bisa mm. menyenangkan. But di belakang itu sebenarnya But cari duit untuk apa? Ya kan? untuk Tujuan berobat kalau tujuannya. sakit, Nah, buat apa ya? sedih banget. Buat apa? Iya, kalau kita kan kita Hmm, cari duit yang banyak biar bisa jalan-jalan, ya nggak? iya. Atau kalau orang lain mungkin mereka cari duit yang banyak biar anak cucunya senang. But kalau misalnya you cepat mati, apa bisa enjoy itu? Mm, Ya nggak bisa kan? Gitu. iya juga. Kalau badannya nggak mungkin orang yang mentalnya buruk badannya sehat. Itu tidak mungkin. Pelan-pelan akan keluar sendiri jeleknya. Mm. Tapi untungnya Penyakitnya sekarang, maksudnya. iya, iya. Tapi untungnya sekarang kayaknya setelah COVID, health awareness makin tinggi ya. Kayak banyak, sekarang udah Betul. beken banget kalau di Indo. Nah, lari lah, sepeda lah, yang culture-culture. Sekarang lagi apa ya? Lagi pedal, tapi pedal kayaknya udah mulai turun. Oh, sekarang lagi ngetren itu trail run. Di sana ngetren nggak trail Oh. run di New Zealand? Di New Zealand trailan kan udah lama trail. Jadi naik Sehari, naik ke makanan sampai sehari-hari iya ya. 3 hari ada yang lari 3 hari treknya Udah yang makanan sehari. gunungnya. Kalau di Iya. Indo itu baru ngetren, trenan. Baru mulai-mulai apa, orang udah bosen lari lah gitu, lari di jalan, jadi balik ke tanah gitu. Nah Ya kalau gitu, bagus sih. menurut Jene ini dibandingin health awareness antara New Zealand sama Indo, itu kurang lebih tetap ada aja tetap aja ada orang yang nggak mau olahraga, atau di New Zealand lebih tinggi health awareness-nya. Kayaknya New Zealand health awareness-nya lebih tinggi karena orang sini tuh karena alamnya udah bagus, itu memicu Mm-mm. mereka untuk banyak pergi ke alam. Jadi kayak pergi camping, sambil camping kan pasti mereka trekking ya, jalan kaki. Iya, heeh. Dan anak-anak muda di sini saya lihat banyak banget yang seneng pergi ke gym gitu. Dan orang tuanya juga kalau kita lihat di gym, kayaknya bangsa 20% 30% itu
mungkin lebih ya, 40% itu di atas umur 40. Kan Hmm, hebat hmm, ya. hmm. Iya. Jadi balance antara yang muda sama yang Apa tua. ini life expectancy-nya tinggi Lebih tinggi, ya. gitu. Betul. Ya, saya lihat Betul. mereka juga olahraganya kayak keren gitu, olahraganya nembak, ya kan, pergi hunting, Ya, itu kan pergi hunting jalan pagi-pagi. kaki berkilo-kilo. Iya, Iya, iya kan. ya. Pernah ikut kan Jalannya Jeleni? Coba berkilo-kilo. ceritain dong pengalaman hunting gimana, di Indo kan nggak pernah tuh. Hmm, itu cuma sekali dan itu pun apa? Nembak bebek dia. Jadi kalau yang nembak bebek, kalau yang nembak bebek kita nungguin, Oh, nungguin sampai ditungguin. bebeknya ada, terus habis itu kita itunya tembak, nanti anjingnya yang pergi pergi ambil bebeknya gitu. Ada anjingnya juga. Ih, Ya, aku tapi belum kalau pernah yang loh. Keren. lucu loh itu, ya. Tapi kalau yang Heeh. tembak babi hutan, itu mereka kan Hah? bawa anjing ya. Nanti Heeh. anjingnya yang kejar nih, cari babinya ada di mana, terus di sudut mereka. Jadi mereka biasa bawanya 3 atau 4 ekor anjing. Nanti anjingnya itu yang cari babi hutannya, dipojokin. Habis itu baru hunternya datang, either ditembak atau digorok. Waduh. Nah itu serem, makanya saya nggak mau ikut. Eh, tapi yang Dan hunting-hunting itu masih, Heeh. Gimana mesti gimana? fit itu karena naik naik gunungnya itu nggak ada trek, jadi mereka off track. Bener-bener tuh hutan-hutan kadang lebat ya, dia tebang dulu dan kan harus karena kan harus ngetrek babi hutan ya. Babi hutan emang jalan di trek ya kagak. Gila, keren banget. Gila, itu kayak Iya. gagah banget, weh. Hmm. Kita Jadi boleh bawa tuh bikin golok apa? sendiri ya? Iya, Golok boleh tuh sendiri. bikin tur, Tapi di bikin Indo tur. nggak bisa tembak. Di Indo kan nggak boleh tuh tembak-tembakan. Turnya Maksudnya tur di kemari. New Zealand. Turnya kemari ya, iya tur ke New Zealand khusus tembak-tembak ya, yang tembak babi Kita sama tembak kita buka rusa. bisnis ya. Yuk. Oh iya, ada tembak rusa juga. Iya, Iya, aku dulu April. sering banget kalau kalau misalnya partnernya Cileni ini dapat rusa, kita dapat ini rendang rusa. Iya, Dimasakin rendang rusa. iya, Enak sedep lagi. kan? Iya. Mm-mm. Memang bener-bener alam banget ya kalau New Zealand ya. Balik Iya, lagi ke betul. alam. Mm-mm. Betul, Environment-nya mendukung banget. betul. Iya, Jadinya kayak em, hidup di sana tuh tenang, damai, pikiran juga seger gitu. mm-mm. Oh. Nah, terus menurut Cileni dulu, dulu kan Cileni waktu masih muda sering udah rajin olahraga. Bedanya waktu olahraga waktu masih muda sama olahraga ketika udah lebih berumur, itu apa bedanya? Gimana rasanya gitu? Yang perlu diperhatikan apa gitu? Mungkin ya kalau sekarang yang lebih banyak diperhatiin, saya rasa warming upnya masih lebih banyak karena kan joint Hmm, kita, tulang-tulang kita udah beda ya. Kang, saya sekarang tuh saya lebih takut cedera. Jadi kalau misalnya itu sebisa mungkin saya lebih hati-hati. Kalau dulu kan kagak cuek aja. Gitu. Jadi mm-mm, eh, apa kita ya lebih lebih banyak pentingin warming up. Terus habis itu olahraga, terus cooling down-nya juga harus ada. Kalau masih muda mm-mm. mungkin kemungkinan kita cederanya lebih rendah ya. Kalau sekarang tuh lebih tinggi kemungkinan kita cederanya. Lebih Makanya rawan. kenapa iya gitu lebih rawan cedera karena kan kita udah beda ya kesehatan sendi dan semua emang sih kita mungkin masih fit tapi lebih baik kan dijaga kalau sampai patah tulang dan Iya, sebagainya kan repot sih ya. aduh, Dan kalau amit-amit cedera jangan deh. otot kan lama ya kan cedera Iya, otot urat lama gitu. iya. Berarti sekarang ketika udah lebih berusia, lebih difokuskan ke recovery juga. Benar nggak? Iya, betul, Prevention sama recovery-nya. betul, Nah, betul. Recovery. em, kalau gitu tips recovery Cile ini apa nih? Biasa Cile ini ngapain nih buat recovery? Pijit Biasanya kah? Pergi jalan stretching sendiri aja, kah? Stretching, cuma stretching stretching aja sendiri gitu. aja, stretching sendiri, Tidur yang terus cukup. tidur yang cukup, iya, banyak minum air. Hmm. Nutrisinya gimana dong? Cile ini makan Nutrisinya apa juga aja harus. terserah, apa ini, apa makan tuh sekarang lebih diperhatiin gitu.
kalau dari dulu kan memang nggak doyan makan daging ya. Nah, Mm-mm. tapi saya doyan makan roti, doyan makan Mm-mm. coklat. Jadi yang saya Nah, perhatiin itu gimana sekarang tuh? tuh lebih banyak makan sayur sama ikan. Kan dari dulu doyan makan ikan, makan seafood lah ya. Mm-mm. Terus kalau sama, makannya tetap sama, cuman di lebih banyak protein sekarang. Kalau dulu kan carbs ya, banyak makan nasi lah apa segala macam. Sekarang lebih banyak proteinnya. Ini minum, kadang kita makan yogurt sama protein powder tuh masukin. Jadi kan yogurtnya jadi Iya, lebih lebih coklatnya lebih berprotein. sehat. Coklatnya lebih Iya, berprotein ya. iya. Apa? Kalau coklatnya juga Muscle dark yogurt. coklat, Iya, dark oh coklat ya lah. ya betul betul. Bisa juga ya. Benar. Hmm, nah pertanyaan penutup nih. Definisi hidup seimbang untuk Cileni saat ini seperti apa? Hidup seimbang, banyak kerja, banyak jalan-jalan. Jadi mental health sama physical health harus seimbang. Seimbang. Ya itu. Work hard, party hard ya. Nggak cuma Iya, work doang, exactly. party juga penting Iya, ya. penting, penting sosialisasi juga loh. Jadi buat saya ke apa? Kalau kita kita kalau perhatiin ya orang-orang yang hidup di Mm-mm. blue zone itu Mm-mm. mereka kebanyakan yaitu makannya dijaga, olahraga, pasti bergerak ya. Ada yang cuma Mm-mm. berkebun doang, tapi berkebun tuh kalau tiap hari naik berdiri, jongkok, potong-potong segala macam itu kan olahraga Itu juga nih ya. olahraga ya, iya. Ya, terus dapat vitamin D lagi kan karena di bawah matahari. Mm-mm. Mereka tinggal di community yang saling saling mendukung. Jadi kenapa Singapura juga termasuk blue zone? Kalau kita lihat encek-encek sama encim-encim di sana, kalau olahraga rame-rame. Iya, Tai iya Chi rajin banget. Ada rame-rame. komunitas, banyak Iya. komunitasnya. Selesai Tai Chi dia pergi Pemerintah kopi dia. mendukung. Gosip lagi. Iya, kan seru tuh hidup jadi Iya. senang. Ya enggak? Kalau kalau Indonesia zona apa? Aduh, Indonesia. Sedih. Indonesia Aduh stres. sedih. Stresnya banyak, apalagi Jakarta. Iya. Jakarta Macetnya. udah polusi, polusi, macet. Kita dulu waktu di Jakarta jam 4:30 udah mesti bangun, jam 5 udah mesti jalan, jam 6 sampai kantor. Memang sih saya olahraga ya, habis itu jam 8 baru Mm-mm. kantor. Tapi kan tetap aja pulangnya nggak bisa lebih pagi, kena macet juga. Macetnya double itu, macet di kantor, Tiap hari macet di kurang jalan. tidur. Tiap hari kurang tidur nih kayak Iya, gitu. tidurnya kurang, ya makanya, makanya Nggak hidupnya sehat tapi kurang tidur juga. iya betul, banyak penyakit jadi. Sakit kepala. Aduh. Ya udah. Tuh. Oke deh, thank you so much ya untuk waktunya, Cileni. Aku mau cerita dulu ke Sama-sama. pemirsa nih sebelum tutup nih. Ini sebenarnya interview kedua karena interview yang pertama karena ada technical issue, recordingnya ada tapi nggak ada suaranya. Aduh, sakit kepala. Makasih banyak loh Cileni udah ngeluangin waktu 2 kali buat sharing. Thank you so Sama-sama. much. Oke deh, aku tutup Bye-bye. ya. Ya, Next, live live apa bye-bye. lagi ya? Nah.